Kali ini kita akan membahas salah satu respons emosional paling mendalam dan universal terhadap krisis, duka kolektif atau collective grief. Setelah bencana melanda, apakah itu gempa yang meluluh lantakan, pandemi yang memisahkan, atau kecelakaan massal yang tragis, rasa sakit yang tersisa melampaui penderitaan individu. Ia meresap ke dalam struktur masyarakat, menciptakan pengalaman berduka yang dibagi, dialami bersama dan seringkali terabaikan. Duka kolektif atau proses berduka yang terjadi dalam skala komunitas atau masyarakat bukan hanya karena kehilangan nyawa orang terkasih, tetapi juga kehilangan identitas, rasa aman, rumah, pekerjaan, bahkan masa depan yang diyakini bersama. Memahami fenomena ini sangat penting, sebab pemulihan suatu komunitas mustahil terjadi tanpa pengakuan dan validasi terhadap duka yang mereka pikul bersama. Berduka dalam konteks kolektif jauh lebih kompleks daripada duka pribadi karena melibatkan kerugian yang berlapis. Kehilangan orang terkasih adalah inti dari rasa sakit, namun bencana juga merampas fondasi praktis dan psikologis kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang penyintas bencana yang tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga rumahnya yang hancur, mata pencarian yang musnah, sekolah tempat anak-anaknya menuntut ilmu yang rata dengan tanah, bahkan warisan budaya, serta sejarah yang melekat pada lingkungannya. Ini adalah duka atas kehilangan multidimensi, kerugian material, fungsional, dan simbolis yang saling berkaitan. Komunitas tersebut berduka atas kehilangan normalitas yang mereka kenal, yang diwujudkan dalam lanskap fisik yang berubah total dan jaringan sosial yang tercerai-berai. Saat seluruh lingkungan berduka, tempat berlindung emosional yang biasanya diberikan oleh masyarakat pun ikut terancam, karena semua orang di sekitar juga sedang berjuang. Dalam konteks kolektif, ekspresi duka seringkali mengambil bentuk yang terlihat secara publik dan komunal. Ritual bersama seperti upacara peringatan massal, hari berkabung nasional, atau pembangunan monumen menjadi katarsis yang penting. Tindakan-tindakan ini membantu menormalkan rasa sakit yang universal, memberikan pengakuan resmi atas kerugian, dan memperkuat ikatan sosial yang sempat terputus. Proses ini tidak hanya tentang mengenang, tetapi juga tentang membangun makna baru dari trauma yang dihadapi. Dalam fase awal, duka kolektif sering ditandai dengan syok, mati rasa, dan protes emosional yang intens, diikuti oleh upaya heroik untuk membantu dan membangun kembali. Namun seiring berjalannya waktu dan perhatian publik yang memudar, duka itu menetap dan mulai memanifestasikan dirinya dalam isolasi, kelelahan, dan konflik internal komunitas. Penting juga untuk membedakan antara duka normal dan duka yang rumit atau complicated grief, atau yang kini dikenal sebagai gangguan berduka berkepanjangan, prolonged grief disorder. Duka normal adalah respons emosional, kognitif, perilaku, dan fisik yang wajar dan dapat diprediksi terhadap kehilangan. Dalam duka normal, gejalanya seperti kesedihan yang mendalam, kerinduan, gangguan tidur, atau kesulitan berkonsentrasi akan berangsur-angsur mereda dan berfluktuasi seiring waktu, memungkinkan individu untuk secara bertahap melanjutkan aktivitas sehari-hari dan investasi emosional dalam kehidupan. Meskipun duka dapat datang dan pergi seumur hidup, intensitasnya menurun dan energi psikologis mulai diinvestasikan kembali ke masa depan. Sebaliknya, duka yang rumit terjadi ketika proses berduka menjadi stuck atau terhenti. Jika lebih dari 1 tahun setelah kehilangan, seseorang masih mengalami kerinduan yang melumpuhkan, kesedihan yang sangat intens, dan pikiran yang terus-menerus terfokus pada almarhum atau keadaan kehilangan, sedemikian rupa sehingga hal itu secara signifikan mengganggu fungsi sehari-hari mereka, maka ini mungkin merupakan duka yang rumit. Gejala prolonged grief disorder mencakup kesulitan menerima kematian, perasaan pahit atau marah yang terus-menerus terkait dengan kematian, menghindari pengingat yang menyakitkan, dan perasaan bahwa hidup
tidak lagi memiliki makna atau identitas telah hilang sejak orang yang dicintai meninggal. Dalam konteks bencana, prolonged grief disorder berisiko lebih tinggi karena kerugian seringkali mendadak, disertai kekerasan, dan mungkin tanpa penemuan jenazah yang utuh yang menghambat proses closure. Faktor-faktor yang membuat duka kolektif sangat rentan menjadi rumit, meliputi kehilangan yang banyak dalam waktu singkat, trauma yang menyertai karena melihat orang terkasih meninggal secara brutal, ketidakpastian yang berkepanjangan, misalnya karena hilangnya orang yang tidak ditemukan, dan ketidakadilan yang dirasakan, misalnya jika bencana diperparah oleh kelalaian pemerintah atau pembangunan yang buruk. Ketika seluruh komunitas mengalami kerugian mendadak ini, sumber daya untuk mendukung duka normal, seperti tetangga yang menyediakan makanan atau teman yang mendengarkan, menjadi terbatas, karena semua orang berada dalam kesulitan yang sama. Kondisi ini menciptakan lingkungan berduka yang terisolasi secara kolektif, di mana penguatan dan pelampiasan duka yang sehat sulit ditemukan. Untuk mengatasi dan mencegah transisi duka normal menjadi duka yang rumit dalam skala kolektif, intervensi harus fokus pada penguatan kembali ikatan sosial dan penciptaan makna. Hal ini termasuk memfasilitasi kelompok dukungan yang terorganisir, di mana penyintas dapat berbagi cerita dan memvalidasi pengalaman mereka, serta menyediakan ruang aman bagi aktivitas ritual komunal yang memungkinkan ekspresi duka secara terstruktur. Selain itu, upaya pembangunan kembali harus sensitif terhadap trauma. Misalnya, melibatkan penyintas dalam perencanaan pembangunan lingkungan baru untuk mengembalikan rasa kontrol dan kepemilikan. Bagi individu yang menunjukkan tanda-tanda prolonged grief disorder, bantuan profesional yang terspesialisasi seperti terapi untuk gangguan berduka berkepanjangan harus segera tersedia. Dan pesan bahwa mencari bantuan adalah hal yang normal dan diperlukan harus terus digaungkan oleh pemimpin komunitas. Duka kolektif adalah warisan yang tak terhindarkan dari setiap krisis besar. Ini adalah pengingat bahwa manusia adalah makhluk yang saling terhubung, dan rasa sakit satu orang seringkali adalah cerminan dari rasa sakit semua orang. Dengan mengakui kedalaman dan kompleksitas duka ini, dengan membedakan antara proses yang sehat dan yang terhenti, dan dengan menyediakan wadah komunal untuk mengenang dan membangun makna, kita dapat membantu komunitas untuk tidak hanya bertahan dari kehancuran, tetapi untuk bangkit kembali dengan ketahanan yang diperkuat oleh empati dan solidaritas yang mereka bagi bersama. Proses pemulihan yang sejati dimulai ketika kita berani menghadapi duka kita, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika tips ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.